Harry S. Truman pernah berkata, "If you cannot convince someone, you confuse them." Jadi Harry F. Truman adalah presiden nomor 33 Amerika Serikat. Dan statement ini lumayan relevan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Selamat datang di Ngopi Merantau. Hari ini gue minumnya wine, soalnya kemarin gue minum kopi dan gue gak bisa tidur seharian. Gue William, gue dari Australia dan gue project manager. Dan Raymond Harrison, saya AI engineer dari Singapura. Mari kita minum kopi masing-masing. Aku air sih. Dan kita ngobrol. Let's go. Oke, dari statement tadi, kau kasih contoh aja. Menurut Raymond, ganja lebih beracun dari rokok atau alkohol atau enggak? Ganja ilegal ya, alkohol nggak ilegal. Raymond tahu nggak di luar negeri itu ganja banyak banget di luar negeri sana dilegalkan. Kenapa? Ganja adalah salah satu obat untuk berbagai macam penyakit termasuk depresi, Oh ya? lain-lain. Ya. Terus kenapa ganja itu gak dilegalkan sama Indonesia? Meskipun statistik berkata kalau misalnya ganja itu tidak lebih beracun daripada rokok atau alkohol. Makanya negara-negara lain semua pada melegalkannya. Nggak semua juga sih, Thailand, California kali ya. Thailand melegalkan Iya ganja. maksudnya Thailand melegalkan Ganja ganja. dijual di Iya, jalan tahu. di ganja. Maksud aku ya Thailand melegalkan ganja, nggak semua negara. Ya Thailand, California. Australia aja legal. Ya, Amerika legal. nggak semua bagian Amerika legal kayaknya. Beberapa bagian Amerika So, legal. di Indo kenapa dihukum mati? Karena narkoba. Mau tau kenapa alasannya? Nah, mau tau kenapa alasannya? Alkohol sama rokok juga narkoba, Re. Mau tau kenapa alasannya? Soalnya Indonesia itu nggak mau ganja industrinya tambah besar di negara masing-masing dengan berbagai macam alasan politik itu. Kenapa? Soalnya GDP-nya Indonesia itu sendiri itu tuh gede di rokok. Kalau misalnya Indonesia nge-ban rokok, sama dengan Indonesia bunuh diri. Sekarang Koko tanya lagi ke Raymond, ganja lebih beracun dari rokok, dari alkohol atau enggak? Kenapa seluruh dunia bisa ngelegalin? Enak kali. Enak kan? Nggak pernah Oke, nyoba jadi sih. ganja lebih beracun atau enggak? Ya, Oke, jadi ganja lebih beracun atau enggak? ya enggak kali. Raymond tahu nggak kenapa Koko pakai argumen itu? Meskipun Koko ya cuman bullshit doang dari otak Koko yang enggak. Apa aja yang keluar dari otak Koko? Jadi itu nggak benar yang kamu ngomongin semua kan? Ya nggak tahu. I don't know what I'm talking about. Asal pede gitu. You see, asalkan informasi di-deliver dengan kepedean, di-deliver dengan sedikit kebenaran, meskipun yang lainnya ngewadul dan Koko sendiri nggak tahu Koko ngomongin apa, it can convince people. You see how powerful word can be? Word? Jadi balik lagi ke apa yang Truman bilang ya, apa? Dia bilang if they can't convince you, they will confuse you gitu. Yes. Ini sama dengan tarif Trump. Oh. Mirip. Oke. Menarik. Itu ada sangkut pautnya. Lo tau nggak sih, Trump itu tuh ngasih mathematic equation. Ini equationnya ada di atas, dan kita akan jelasin kenapa equation itu dan apa itu setiap simbol artinya apa. Ini simbolnya, ini equationnya. Ray, coba jelasin. Ini tuh apa? Gue juga buka nih di sini equationnya apa. Seingat aku pernah lihat equation ini ya. Jadi apa? Delta Ti kan sama dengan Xi minus Mi over epsilon phi Mi prime. Jadi apa maksud dari ini? Ya berarti ada segitiga. Ti itu Trump, I itu tuh informasi, Xi itu Xi Jinping, Mi itu aku nusuk Xi Jinping. Jadi ada tarif di Amerika ya. Oh itu kemarin aku baru tonton tuh. Itu kalau nggak salah lucu dari SNL kan. Yap. Aku lihat dari TikTok tuh. Jadi jadi ini aku ada satu foto dari Bloomberg ya. Jadi menurut Bloomberg ini ya, delta Ti itu change in tariff rate. Jadi maksudnya apa? Delta itu perubahan, T-nya itu tarif, I-nya itu pada negara I. Jadi perubahan tarif dari pada negara I sama dengan Xi minus M. X minus M ini ekspor dikurang import. Jadi Xi-nya total, di sini sebutnya Xi-nya total exports to country from US, MI-nya itu total imports from country to US. Ini yang mungkin bawahnya banyak ngebingungin orang ya. Dibagi epsilon phi Mi prime. Apa maksudnya? Jadi epsilon ini disebutnya price elasticity of import demand. Jadi secara singkat ini proporsi gimana
quantity demanded dari barang ini berubah dengan perubahannya harga. Jadi epsilon ini sebuah konstan yang menurut Trump konstan ini adalah angka 4. Jadi maksud dari angka 4 ini, jadi kalau misalnya harga dari barang ini naik 1 unit, quantity demanded dari barang ini bisa turun 4 unit. Jadi tidak proporsional ya. Itu yang disebut dari price elasticity of demand. Menurut pengetahuan ekonomi aku dari SMA yang mungkin aku udah sedikit lupa ya, udah 5 tahun yang lalu. Phi ini menurut Bloomberg disebutnya elasticity of import prices with respect to tariff. Dan Trump memberi angka ini di 0,25, jadi 1/4. Jadi ini walaupun terdengar lumayan rumit ya, kalau dipikir secara gampang ya. Epsilon sama dengan 4, Phi sama dengan 1/4. 4 kali 1/4 sama dengan 1. Jadi hilang deh. Nah, hilang kenapa harusnya masukin di rumusnya? Nggak tahu tuh. Kalau misalnya hilang, ini semua negara tuh disatuin rumusnya 1. Kalau misalnya semua koefisiennya totalnya 1, kenapa harus dimasukin di rumusnya? Biar Harusnya semua negara beda-beda ya koefisiennya ya. Kenapa Trump semuanya bikin epsilon semua negara 4, Phi semua negara 1/4? dikaliin 0,25, berarti ya 1, semua negara 1. Kalau misalnya China harga barangnya lebih murah, Indonesia harga barangnya lebih mahal, tiba-tiba ini negara kayak gini, kan pasti angkanya beda-beda ya, nggak mungkin tarifnya disamain. Kalau misalnya dipatokin 4 kali 0,25, 1, ya berarti ya ntar lah dijelasin lagi. Terus apa itu MI di bawahnya? MI Prime. MI Prime itu ya total impor dari Indonesia. Jadi Amerika impor barang dari Indonesia. Nah, kebetulan menurut USTR.gov, which is website government, which is artinya United States Trade Representative. Ini gue buka ya datanya. USA import dari Indonesia itu tuh angkanya 28,1 billion dollar. Terus USA ekspor dari USA ke Indonesia itu angkanya 10,2 billion dollar per tahun. Jadi oke, let's say yang berarti 10,2 billion Amerika impor ke Indonesia dikurang 28,1 billion, which is Indonesia impor ke Amerika, sama dengan minus 17,9. Jadi 17,9 itu trade deficit kan? Ya, jadi 17,9 itu tuh trade deficit, di mana 17,9 billion di mana Indonesia ekspor ke Amerika lebih banyak dibanding Amerika impor ke Indonesia. Berarti Indonesia lebih banyak ekspor sebanyak 17,9 billion dollar dibanding Amerika impor ke Indonesia. Namanya trade deficit. Dibagi 1 dikali berapa banyaknya Indonesia ekspor ke Amerika. Jadi angkanya minus 17,9 dibagi 28,1 itu hasilnya 64, sekian. Jadi 6%. Terus Amerika tuh ngomong kita bakal ngasih diskon tarif 50%. Jadi 64, sekian dibagi 2 itu tuh 32. That's why tarifnya Indonesia 32%. Nah, Amerika dapat epsilon, dapat phi-nya tuh dari mana? Soalnya setiap negara tuh bisa beda. Terus kedua, yang kamu ngomong itu apa, Reh? Oke, jadi ini yang menarik nih. Tadi kita udah hitung ya, trade deficit Amerika kepada Indonesia ini sebanyak 64%. Nah, yang menarik apa? Kalau kita lihat papan yang Trump bawa waktu presentasi kemarin ini, silahkan ditampilin di sini. Dia ngomongnya apa? Indonesia 64% itu bukan trade deficit, tapi dia sebutnya di atasnya tariff charge to USA, yang artinya menurut dia Indonesia kenain tarif kepada Amerika itu 64%. Hah? Ini kan nggak masuk akal, dan ini kan misleading ya. Kayak kita udah jelas-jelas ngitung 64% ini datang dari mana? Ini tuh datang dari trade deficit, bukan Indonesia ngasih tarif ke Amerika 64%. Jadi ini sangat misleading. Jadi ini juga bisa balik ke apa yang Harry Truman katakan.
if they can't convince you, you confuse them. Iya nggak sih? Itu Presiden Amerika loh. Dengan mathematic equation, dengan sesuatu beta coefficient, this bla 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 yang kita, yang biasanya orang nggak ngerti lah. Cuma gara-gara orang-orang nggak ngerti ya kita semua convince. Oh berarti Trump memang ada pemikirannya gitu ya. Dapat tarif segini tuh dari mana? Nah formulanya mungkin bener lah. Cuman dia ngomong apa? Dia ngomong tarif Indonesia lah. Kapan Indonesia ngasih tarif segitu? Ya, Dari formula. jadi di sini mungkin Trump sedikit ngaco dan sedikit misleading ya. Misleading itu Indonya apa kok? Menyesatkan. Nah itu dia. Ya jadi apa yang dia sebutkan sedikit menyesatkan, dan ini kita jangan telan bulat-bulat ya apapun yang dia ngomong sekarang. Terus kedua, apa yang Koko baca nih dari salah satu komen YouTube nih? Bentar. Koko baca dulu. Ada satu video di YouTube, di komennya ini kita benar-benar research sampai ke pelosok-pelosoknya loh. Bukan berarti kita emang pakar ekonomi atau gimana. Cuman kita ngerjain research banyak gitu. Ada di salah satu video YouTube, ada komen dari Glitchy Fruit 2503. Ini nih komennya. Dia berkata, berarti aku harus membayar defisit pertukaranku dengan pasar lokalku ya. Soalnya aku kan lebih banyak beli roti dari mereka dibanding mereka lebih banyak beli roti dari aku. Contoh, ini orang ke orang lah ya. Cuman kalau misalnya dari bisnis ke bisnis, negara ke negara, contohnya kamu punya bisnis namanya Raymond AI, Koko punya bisnis namanya William Development something property. Kamu lebih banyak beli properti yang Koko bangun dari Koko dibanding Koko pakai AI service kamu. Berarti kamu lebih banyak bayar ke Koko dibanding Koko bayar ke kamu, ya nggak sih? Nah, dari sana kamu tuh pikir, wah, aku bayar si Koko $5,000. Cuman Koko bayar ke aku cuman $100. Gimana kalau aku tarifin? Justru kalau ditarifin Koko, harga Koko bakal lebih mahal ke Ri. Ri hilang duit nih ke Koko nih. Ri mau Ri kasih Koko tarif biar produk Koko Will, properti Koko Will, waktu Ri beli lebih mahal. Dengan tujuan apa? Soalnya Ri nggak mau beli, mahal, nggak mau bikin sendiri aja bikin properti sendiri aja. Nah itu yang Trump mauin. Nah itu yang Trump inginkan, biar produk yang dia impor dari luar negeri itu bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi tujuan Trump kasih tarif ini, misalnya orang Indonesia, kayak kalau lihat dari video kemarin ya, dengan Raymond kasih tarif ke Koko, rakyat Raymond Harrison AI ini tuh kalau mau beli properti jadi lebih mahal dari Koko. Jadi lebih mahal. Kan duitnya tarifnya sama Raymond lagi ya. Raymond kan Trump. Ya bebannya dari mana? Dari bebannya akhirnya dipas ke rakyat lagi. Jadi rakyat nggak mau beli produk dari William Harrison Property. Jadi mereka lebih mending bikin properti di dalam in-house, di dalam rumah sendiri. Jadi yang Trump mauin ini produk-produk dari Indonesia yang awalnya diekspor ke Amerika, Trump mau pabrik-pabrik di Indonesia ini bikin pabrik di Amerika, biar Indonesia nggak perlu bayar tarif. Kalau produk Indonesia dibuat di tanah Amerika, udah nggak perlu bayar tarif. Tapi coba kalau aku jadi Indonesia ya, gini nih, ya cari pasar lain lah. Kayak kalau kita bikin produknya di Amerika, itu kan satu pasar doang. Lagian sekarang Amerika berantem sama seluruh dunia ya. Kita bisa bersekongkol seluruh dunia lawan satu Amerika, biar kita bisa free trade masing-masing kecuali terhadap Amerika. Jadi kita nggak perlu beli barang Amerika lagi, kita nggak perlu beli iPhone, belilah Samsung ya, atau apa ya. Contohnya China udah mulai ngasih balas balik tuh, tarif balik ke China, dan inilah dan itulah. Nah, jadi gimana, yang dirugiin tuh siapa? Satu, rakyatnya Amerika sendiri. Dua, negara-negara lain juga. Gua kasih satu contoh lagi lah. Australia.
Australia itu impor dari Amerika ke Australia lebih banyak dibanding Australia ekspor ke Amerika. Means Australia lebih banyak ngasih duit ke Amerika dibanding Amerika ngasih duit ke Australia. Kenapa kita masih kena baseline times 10%? Ada kemungkinan Trump itu tuh pengen nyari duit dari seluruh negara, dari rakyatnya dia sendiri untuk Amerika. Menurut kamu gimana? Tapi ya, ayo kita coba lihat Cina lah ya. Ini ada hal yang menarik ya dari Cina ya. Jadi awalnya Amerika itu ngasih tarif ke Cina sebesar 54%. Cina balas karena Cina punya kekuatan untuk membalas. Cina balas kasih ngancam Amerika. Oke, kita bakal kasih kamu tarif 34% kalau kayak gitu. Amerikanya ngambek. Amerika nggak senang. Hei, kenapa kamu ngasih? Yakin Cina 34%? Enggak, Amerika kasih Cina 54%. Cina mau balas ke Amerika 34%. Nah, waktu Cina mau ngancem balas, Amerika, yakin kamu mau tarifin kita? Kalau kamu tarifin kita naikin tarif kamu sampai 104%. Coba, tapi gak masuk akalnya. Gini nih, Amerika yang mulai main tarif duluan ke Cina. Cina balas, Amerika ngomong, no, kamu gak bisa tarifin aku. Cuman aku yang bisa tarifin kamu. Jangan macam-macam kamu. Tapi kan ya nggak adil gitu kan. Jadi ya mau menang sendiri lah Amerika sekarang. Kok nih hypocrite nih. Ini produk Amerika. Iya, aku yang beliin itu waktu aku lagi kuliah di situ. Exchange. China tuh pintar nih. Gue tuh pernah baca nih ya dari beberapa news atau dari beberapa YouTuber. China impor udang dari China ke Indonesia. Cuman sebelum nyampe di Indonesia, udangnya tuh dilepasin, dikeruklah sama perahu di Indonesia udangnya. Terus dari perahu Indonesia jalan tuh ke Amerika. Udah jalan ke Amerika dengan bendera Indonesia. Padahal itu produknya produk Cina. Pas nyampe di Amerika, ngomongnya itu produk China. Ngomongnya itu produk Indonesia. Udah ngomongnya itu produk Indonesia. Kadang-kadang Amerika pasti skeptik dong lah. Ya gitu ya, ini produk Indonesia lebih banyak banget. Terus Amerika minta namanya Certificate of Origin. Nah, dari Certificate of Origin tuh diketahui tuh mana udangnya dari mana, spesiesnya spesies apa. Contoh kalau misalnya Certificate of Origin itu ngomong dari Singapura contohnya yang tarifnya lebih kecil dari Amerika. Singapura contoh yang tarifnya lebih kecil dari Indonesia. Singapura kan emang ya negara kecil ya. Indonesia kan SDA lautnya kan lebih banyak daripada Singapura. Jadi ya masih lebih dipercaya di Indonesia lah dibanding Singapura. Makanya Cina tuh pinter bisa kayak begitu. Dan Amerika ya cari gara-gara. Cari gara-gara selama ini. So dari kesimpulan video ini, biar Indonesia bisa maju, biar kalian gak kena imbasannya juga, harga produk tambah mahal. Kamu kapan sih mau beli iPhone? Kamu sekarang pakai iPhone apa? iPhone 13. 13 ya, kok aja pakai iPhone 11. Ya, tapi iPhone 17 tahun ini keluar kayaknya bakal mahal banget nih. Kamu jadi mau beli iPhone 17 gak? Lihat harga. Harganya berapa ini? Tapi aku benar-benar harus ganti HP, udah butut baterainya juga. Udah pecah semua baterainya. Kalau kesimpulannya udah didiskusiin di video kemarin juga. Menurut kamu gimana, Rey? Biar Indonesia gak kena imbasannya, gak terlalu kena imbasannya. Nah, imbasannya kenapa sih pasti kena? Ya. Cuma menurut kamu yang ngobrolin dari video kemarin ya, kita bisa kalau mau silakan diklik. Kita kemarin tuh ngobrolin kalau Indonesia nggak mau terlalu kena imbasannya, kita harus belajar untuk mencintai produk lokal. Kita harus saling support produk lokal biar walaupun produk Indonesia di luar negeri demand-nya berkurang, setidaknya rakyat Indonesia secara internal masih mengingini produk Indonesia. Jadi kita mendukung ekonomi diri sendiri. Oke, terima kasih sekian dari kita. Tolong bantu support channel kami, tolong subscribe kalau kalian suka, dan yang subscribe amin kaya raya. Bye bye. Bye bye.